Pemirsa, World Health Organization atau WHO mengumumkan adanya varian baru COVID-19 bernama MU yang pertama kali ditemukan di Kolombia. Pemerintah Indonesia pun mulai memperketat pintu masuk Indonesia terutama di bandara dan pelabuhan. Pemerintah bersiap menghadapi gelombang ketiga setelah adanya varian baru dari virus corona yang bernama MU atau B1162. Meski belum terdeteksi masuk ke Indonesia, untuk mencegahnya, pemerintah mulai meningkatkan pengawasan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Menurut juru bicara penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, upaya lain adalah meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan. Saat ini persebarannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. Walaupun saat ini kondisi saat cenderung normal dan beberapa pembukaan sektor juga secara gradual dilakukan, pemerintah terus berusaha mengawasi mobilitas dalam dan luar negeri dengan penuh kehati-hatian. Menurut Wiku, varian MU sudah menyebar. Sejumlah negara mulai mengidentifikasi keberadaan varian tersebut seperti Amerika Selatan dan Eropa. Sebelumnya WHO mengumumkan adanya varian baru COVID-19 bernama MU yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada 31 Agustus lalu. Menurut WHO, varian ini memiliki mutasi yang menunjukkan resiko resistensi terhadap vaksin. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait dengan varian baru COVID-19 dan ancaman gelombang 3 COVID-19, bergabung bersama kami juru bicara vaksinasi COVID-19 Bu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Ibu Nadia. Selamat sore. Bu Nadia, kami konfirmasi sejauh ini sampai hari ini varian MU belum ditemukan, tapi kalau misalnya antisipasi dari Kemenkes seperti apa Bu Nadia? Iya, tentunya varian MU ini atau kita varian new ya sebenarnya kita sebut ini adalah varian B1621 ya. Ini kita tahu meningkat cukup tinggi di Kolombia dan Ekuador dan persisten sejak Januari 2021 ya pada kedua negara ini. Oleh karena itu kemudian WHO menetapkan sebagai varian of interest dikarenakan ada beberapa mutasi-mutasi yang mirip dengan mutasi yang terdapat di varian of concern, artinya di varian alpha, beta, dan delta. Nah, tentunya upaya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi perluasan atau mencegah semaksimal mungkin untuk tidak masuk ke negara kita, karena kita tahu selain di Amerika Serikat sendiri, Amerika Selatan maupun Eropa, di Asia sendiri sudah ada di beberapa negara, yaitu di Jepang, India, dan Hong Kong yang melaporkan sudah ada varian MU ini. Nah, memang untuk sekitar ASEAN memang belum, tapi artinya kita harus tetap bersiaga untuk mengetatkan pintu-pintu masuk negara kita ya, baik itu melalui udara, laut maupun darat. Apakah ini artinya ada masukan dari pihak Kementerian Kesehatan kepada pemerintah untuk menutup pintu-pintu masuk dari negara-negara yang sudah terkonfirmasi ada MU ini, misalnya Kolombia, kemudian Amerika Selatan, Inggris, Eropa, dan juga Hong Kong, Bu? Ya, kalau sampai saat ini kita tidak atau belum ya memutuskan untuk menutup secara pasti yang memiliki perjalanan dari negara-negara yang sudah melaporkan kasus ini, karena kasus varian of interest ini sendiri kan sifatnya baru varian of interest ya, jadi masih perlu ada kajian lebih lanjut. Dan secara umum angka kejadian varian ini secara global sebenarnya sudah lebih turun, hanya saja tadi di dua negara Kolombia dan Ekuador itu menurut WHO masih pada level yang belum terlihat terjadinya penurunannya, walaupun penyebarannya sudah ada di beberapa negara, tapi angkanya secara global kasus ini menurun. Nah, kita sampai saat ini upaya untuk penguatan tadi adalah tetap ya untuk negara-negara ataupun warga negara asing yang mungkin terkait dengan izin yang mereka bisa masuk, juga WNI yang dari negara-negara yang sudah terjangkit tadi untuk kita periksa genom sequencingnya. Baik, Bu Nadia, kalau kajian sejauh ini, kajian terakhir ini seperti apa hasilnya? Apakah benar varian MU ini lebih tahan terhadap vaksin, Bu?
Iya, dia bisa menurunkan efikasi dari vaksin karena ini kan tadi disampaikan bahwa varian Mu ini adalah memiliki sifat-sifat yang mirip dengan varian of concern. Jadi dia bisa meningkatkan transmisi ataupun penularan dari virus yang seperti kita lihat pada varian Delta dan Alpha, dan dia bisa mengelabui daripada vaksin tersebut sehingga yang menghasilkan titer untuk menetralisir daripada vaksin itu menjadi turun karena adanya varian ini, dan ini sama seperti sebenarnya varian of concern yang tipenya beta. Nah, jadi memang ini yang menjadi concern, artinya kalau kemudian ini menjadi suatu varian of concern, ini yang menjadi kewaspadaan kita ya, karena dia tentunya lebih daripada varian Delta maupun varian Beta yang selama ini sudah kita waspadai sebagai varian of concern tadi. Baik, semoga ini menjadi meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Bu Nadia, terima kasih informasinya bersama kami. Selamat sore, Bu Nadia.